Desa Tebangan Lembak tidak lepas dari sejarah masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Timur. Desa Tebangan Lembak terbentuk tahun 1951 yang berarti membuka atau menebang. Dan terbentuklah pemerintahan desa dengan nama Tebangan Lembak diambil dari nama sungai yang artinya dari Sungai Tebangan sampai Sungai Lembak, salah satu kampung tertua di Kecamatan Bengkulu. Desa Tebangan Lembak terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Sebagian lahan pertanian berupa lahan tidur, tada hujan, dan terletak di daratan rendah yang saat ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Desa Tebangan Lembak mempunyai potensi yang besar karena terdapat lahan pertambangan batu bara, perkebunan sawit, dan perkebunan kelapa.
Diri Bapak bisa ya. Perkenalkan, nama saya Solehudin, asal dari Makassar, mengajar di sini di SDN 018 Bengalon. Yang kedua, bisa Bapak ceritakan tentang sekolah SD 018 Bengalon ini? Kalau dari awalnya sekolah ini dibantu oleh pihak perusahaan PT KPC di tahun 2002. Awalnya dulu itu hanya satu lokal, satu kelas, yaitu di sebelah, kemudian kita pinjam di kantor desa. Itulah kita tempati untuk pertama kali membuka sekolah yang ada di desa ini. Jadi hanya 2 lokal, itu pun dari pihak perusahaan yang membantu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berkembang ruangannya dari 2002 sampai sekarang 2023. Yang ketiga, sudah berapa lama Bapak menjadi guru di sekolah ini? Kalau saya di sini kurang lebih 18 tahun menjadi guru di SD ini. Yang keempat, apa yang menjadi motivasi Bapak menjadi seorang guru dan bertahan untuk mengajar di sekolah ini? Kalau soal motivasi, yang pertama ya soal pekerjaan, supaya itu intinya bisa menjadi pegawai dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi P3K. Dan saya juga bertahan sampai sekarang ini alasan karena melihat masyarakatnya di sini, masyarakat Dayak pedalaman. Ya, saya juga ingin memberikan satu pengalaman saya, ya, apa yang saya dapatkan di tempat saya belajar dan kemudian saya implementasikan di sini, sehingga saya juga berharap kepada anak-anak di sini bisa berkembang seperti halnya dengan masyarakat yang ada di sekitar kecamatan atau sekitar kabupaten atau desa-desa yang maju. Nah, itu yang saya harapkan kepada masyarakat di sini, anak-anak, terutama anak-anak saya. Yang kelima, apa tantangan terbesar dalam mengajar dan bagaimana Bapak menangani siswa yang sulit untuk diatur? Setiap tantangan itu pasti ada, ya. Setiap masalah itu pasti ada. Kemudian cara mengatasinya itu guru itu berbeda cara mengatasi masalahnya. Jadi masalah itu pasti ada, tantangan juga pasti ada, tapi masalahnya itu tergantung kita cara mengatasi masalah itu beda-beda. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh guru, terutama kepada peserta didik. Yang terakhir, apa pesan Bapak untuk sekolah ini ke depannya? Kalau pesan saya sih, mudah-mudahan dari pemerintah desa bisa mengkoordinir, bisa memberikan semacam bantuan baik peserta didik, baik sekolahnya maupun guru-gurunya, sehingga sekolah ini bisa berkembang, ya, terutama kepada peserta didik, karena masih banyak yang masih kekurangan baik dari segi pakaian, buku dan segala macam. Itu yang saya harapkan adalah dari pemerintah, supaya ada perhatianlah kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama di desa atau di sekolah ini yang SD 018 Bengalon. Oke, baik Pak, terima kasih. Nama saya Bidan Aulia,
saya adalah salah satu tenaga kesehatan di Desa Tebangan Lembak. Sudah berapa lama Ibu bertugas di Desa Tebangan Lembak? Saya bertugas di sini sudah 6 tahun terhitung dari tanggal 18 Januari 2014. Sejauh ini apa saja tantangan terberat yang Ibu hadapi sebagai bidan selama bertugas di sini? Karena saya terjunnya di masyarakat, ya pasti tantangan terbesar itu adalah masyarakat pada umumnya. Kehidupan masyarakat yang berbau adat ini, mereka terbiasa dengan pengobatan tradisional. Apa saja bentuk pelayanan yang Ibu terapkan untuk Desa Tebangan Lembak ini? Pelayanannya sama kayak pusban pada umumnya ya, kami melakukan pelayanan dari pemeriksaan ibu hamil, suntik KB, melahirkan, melakukan keperawatan. Apakah Ibu juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah dalam hal melakukan sosialisasi kesehatan di desa? Tentu saja, karena kan di sini jarak antara rumah sangat jauh, terkadang masyarakat susah untuk pergi ke pusban, jadi kita yang harus mendatangi masyarakat satu persatu untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana cara Ibu beradaptasi di lingkungan, seperti menyisipkan budaya dengan tenaga kesehatan atau ada bentuk sosialisasi lainnya? Dahulu waktu saya awal-awal datang ke desa ini, saya melakukan adaptasi itu dengan cara ketika ada kegiatan, ada perkumpulan warga, saya ikut menyatu dengan mereka sambil melakukan edukasi sosialisasi kesehatan, sehingga mereka tertarik untuk melakukan pengobatan modern tanpa harus meninggalkan pengobatan yang tradisional itu. Jadi kita ketika ada di desa ini, desa adat ini, kita nggak bisa memaksakan mereka untuk langsung berobat secara pengobatan modern, karena mereka juga melakukan agak susah untuk meninggalkan pengobatan secara tradisional itu, karena itu kan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi yang bisa saya lakukan hanya memasukkan pengobatan modern ini tanpa harus memaksakan mereka untuk berhenti. Apakah program kerja yang dibentuk dapat dijalankan secara menyeluruh di desa? Sampai saat ini sih alhamdulillahnya lumayan bisa ya, program-program kesehatan itu, apalagi kalau kita melakukan kegiatan kesehatan ini dengan bantuan iming-iming seperti hadiah apa segala, itu mereka senang itu. Pihak mana saja yang Ibu jadikan partner dalam melakukan pelayanan kesehatan? Semua lapisan ya, semua lapisan masyarakat yang ada di sini, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, semuanya harus dirangkul. Karena kalau cuma salah satu aja kita ambil, agak susah. Komponen apa saja yang Ibu lakukan saat memberikan surat rujukan? Apakah ada kelengkapan atau alat lain yang perlu disiapkan untuk mendampingi? Kalau alat sih enggak sih, karena kita dalam melakukan rujukan biasanya karena ini vaskes tingkat awal, jadi alat-alat yang kita lakukan pun standar ya kan, yang ada aja di pusban, lain seperti kita ada di puskesmas, karena kita harus bawa ke rumah sakit. Kalau kita kan ini dasar kan, jadi yang penting mereka ada kendaraan, kita antar kayak gitu. Soalnya kan di pusban ini belum ada ambulansnya. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Terang betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang yang pertama Ustaz ya. Pendapat Ustaz, bagaimana menurut Ustaz perkembangan pemahaman anak-anak tentang ajaran Islam di Desa Tebangan Lembak ini, Ustaz? Mulai dulu atau semenjak ada KKN di sini? Semenjak ada KKN, terutama mereka antusias sekali untuk belajar. Yang kedua, mereka sangat menyambut baik dengan adanya adik-adik KKN yang ada di sini. Terupi mereka selalu lengket sekali. Selanjutnya yang kedua Ustaz, faktor-faktor apa saja yang menghambat dari perkembangan ajaran dakwah di Desa Tebangan Lembak ini, Ustaz? Untuk faktor yang menghambat sepertinya yang pertama, tidak ada kerjasama antara orang tua murid dengan murid, antara murid dan guru. Itu faktor pertama. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua itu terkendala dengan waktu. Karena kadang waktunya kita siap untuk melajari, mereka tidak siap, tidak datang.
Kadang-kadang mereka datang, nah kita kebetulan masih ada kesibukan di lain tempat, itu kendalanya. Selanjutnya Ustadz, bagaimana cara Ustadz menyikapi anak-anak yang susah diberitahu ketika mereka melakukan kesalahan di lingkungan masjid ini Ustadz? Nah, untuk mengatasi atau menyikapi soal itu, memang itu bukan hal yang mudah, sangat sulit. Terutama tadi kembali ke masalah tidak ada kerjasamanya antara guru, antara ustadz dengan wali murid. Jadi kita selalu mengatasinya, terutama ya selalu dibujuk rayu. Nah, tapi kadang-kadang kita janjikan, mereka pun ya lebih cenderung untuk bermain aja. Jadi saya dianggaplah kalau di sini nih boleh dikatakan ustadz yang gagal. Saya. Selanjutnya Ustadz, sudah berapa lama Ustadz menjabat sebagai pemuka agama di Masjid Terakhir di Desa Kebangan Lembak ini? Menjabat sebagai pemuka agama di sini, menjadi imam, dai, doja, dan guru ngaji di sini terhitung mulai bulan April 2022. Jadi kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan sekarang. Selanjutnya Ustadz, yang terakhir, apa saja program-program bimbingan agama yang dilakukan oleh Ustadz terhadap anak-anak di Desa Kebangan Lembak ini? Untuk bimbingan kepada anak-anak di sini terutama dilajari mengaji setiap malam. Yang kedua, program saya setiap malam Jumat saya lajari sholat. Yang ketiga, dilajari fikih. Namun ya itu tadi kendalanya kadang-kadang mereka tidak datang. Tapi kalau lagi datang ya bagus-bagus saja. Untuk orang tua, yasinan rutin setiap malam Jumat kita adakan. Mungkin cukup sekian wawancaranya Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dulu kan penusuk itu kan banyak. Dan kalau sekarang ini status desa itu bisa berkumpul. Kalau dulu kan, wah wakil harus ke sana. Jadi yang ini petingginya sana, dan nanti ketinggian di sini, nanti wakilnya ke sana, kan begitu. Soalnya dulu kan walaupun sudah merdeka itu tahun 46, 47, 48 di sini masih ada penusuk, makanya tuh, nah bikinlah di sana bakalan, ibarat itu, nah sekarang ya, oh sedang begitu ya. Nah itu bagian dari Lembak sana, ada ya itu ada di sana dan namanya Kebangan itu asal punya Kebangan itu adalah memang namanya itu bukan hanya di Tebang, bukan di kebun Tebang, bukan, itu adalah ada perang itu, jadi ada rumah adat itu, anak-anak cucunya berkumpul, datanglah serangan, baru situ nebang rumah adat itu, ya. Perkenalkan, nama saya Herliansah, selaku Wakil Kepala Adat dan sekaligus jadi Kepala Adat Desa Kebangan Lembak saat ini. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Wakil Kepala Adat? Dari 2019 sampai sekarang. Bisakah Bapak menceritakan secara singkat mengenai sejarah desa ini? Jadi sejarah Desa Kebangan Lembak ini berawal dari Kampung Labak. Turun-temurun bergeser ke Nunggal. Nah, pada zaman itu susah jalan, akses jalan, maka berpindahlah ke Jalan Ekas Loging, ya, yang saat sekarang ini. Nah, itu. Apakah arti dari nama desa ini, Pak? Desa itu bernama dari Desa Tebengan, artinya nama sungai, Sungai Tebengan. Apa saja peran Bapak sebagai Wakil Kepala Adat di desa ini? Jadi membantu aktivitas kegiatan ketua, artinya bersosialisasi, memperkenalkan adat budaya kita, mempertahankan agar budaya kita ini tidak hilang, agar dikenal sampai ke mancanegara lah, intinya seperti itu.
Bagaimana cara Bapak bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian adat? Cara saya pendekatan dan memperkenalkan betapa pentingnya melestarikan adat kita agar tidak punah, supaya anak-anak cucu kita ke depannya akan terus mengenang bahwa ini adalah adat Dayak Basak, ini ada sampai kapan-kapan nggak akan hilang gitu. Intinya itu. Apakah ada upacara tertentu di sini Pak, dan apakah tujuan dari upacara adat tersebut? Acara adat tertentu ada acaranya mah adat ngembang tahun. Setiap habis panen padi kita mengadakan acara ngembang tahun. Nah, tujuannya ngembang tahun itu adalah untuk mengingat kembali, dan ada namanya sedekah kita kepada alam, pada leluhur kita yang ada. Kita bersedekah untuk menjaga kelestarian kita, kelangsungan hidup kita. Kita bersyukur kepada alam yang ada. Kita menjaga dan melestarikan alam sekitar. Betapa pentingnya supaya kedepannya adat kebudayaan ini tidak akan menghilang terus menerus seperti itu. Seperti itulah untuk saat ini yang kita kembangkan. Dan untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri, kita pelan-pelan bertahap memperkenalkan kepada teman-teman, kepada orang-orang luar bahwa ini loh, ada Dayak Basak kami seperti ini, kebudayaan kami seperti ini. Harapan Bapak buat adat di desa ini gimana Pak? Harapan Bapak aja. Harapan saya ke depannya semakin baiklah, semakin berkembang, semakin maju, orang-orang adat di sini semakin mantap lah ke depannya. Itu harapan saya selaku pemegang kepala adat di sini saat ini. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai kepala desa? Menjabat kepala desa sejak tahun 2021 bulan 11. Bisa Bapak ceritakan singkat tentang desa Tebangan Lembak yang Bapak ketahui? Tebangan Lembak setahu saya sejak tahun selama saya menjabat, kita berusaha untuk meningkatkan di 3 bidang. Pertama bidang kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor desa ini? Kita berupaya meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Pemerintah desa mengaktifkan kantor desa di hari kerja mulai dari jam 9 sampai jam 15. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alami selama menjabat menjadi kepala desa hingga saat ini, Pak? Tantangan terberat yaitu memajukan di 3 bidang tadi, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Tapi yang lebih vitalnya di pendidikan karena berpengaruh ketika SDM, sehingga masyarakat banyak dari anak-anak yang sekolah dasar dan sekolah lanjutan itu selalu putus sekolah, terkendala dengan biaya dan jauhnya jenjang pendidikan lanjutan. Apa harapan Bapak untuk desa Tebangan Lembak ke depannya? Harapan ke depannya, alhamdulillah untuk saat ini desa Tebangan Lembak sudah menyandang status desa berkembang. Insya Allah harapan saya selaku kepala desa membawa desa Tebangan Lembak untuk menuju ke desa mandiri.